Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.4 RC version yang baru aja dirilis sama Apple, tepatnya semalam atau dini hari tadi. Kira-kira ada fitur baru apa aja yang hadir di iOS 18.4 RC version ini, dan akan gue spill juga tanggal resmi rilisnya iOS 18.4 ini. So, jadi kalian wajib banget simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya ya, setelah beta versionnya sudah dirilis sampai ke beta 4, jadi dari beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4, itu semua videonya udah gue bahas di video sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang belum tahu terkait beta version, itu udah gue bahas dari beta version sebelumnya. Dan akhirnya nih, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.4 RC versionnya. Tidak hanya iOS 18.4 RC version aja yang dirilis, adanya juga iOS 18.4 RC version, macOS 15.4 RC version, tvOS 18.4 RC version, visionOS 2.4 RC version, dan watchOS 11.4 RC version. Itu untuk jajaran iOS terbaru, dan iOS lamanya itu juga dirilis seperti iPadOS 17.7.6 yang dirilis secara RC version juga. Oke, tadi adalah operating system Apple yang dirilis secara RC version. Nah, sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru banget menonton video gue jelasin RC version itu adalah versi rilis kandidat, atau bisa kita simpulkan version ini adalah satu tahap terakhir sebelum officialnya dirilis ya. Jadi kalau dalam tahap pengembangan software atau programming gitu ya, dari beta version, nah sebelum ke officialnya itu ada RC versionnya terlebih dahulu sebelum officialnya dirilis ke publik gitu ya. Dan disclaimer juga, saat ini masih RC version, gue tidak akan menjelaskan semua fitur-fiturnya, jadi hanya sebagian fitur-fitur yang ada di iOS 18.4 RC version saja. Kenapa seperti itu? Ya, biar kita tetap excited pada saat iOS 18.4-nya resmi dirilis ke seluruh pengguna iPhone secara publik. Nah, publiknya kapan? Sabar, akan gue kasih tahu di akhir video. Oke, gue langsung mulai dari build number terlebih dahulu. Build number di RC version atau iOS 18.4 RC version ini ada di bagian setting, general, lalu kalian pergi ke about, lalu pilih iOS version, dan ini dia. Ini adalah build number untuk iOS 18.4 RC version. Ada di build number 22E239. Kenapa gue informasin build numbernya? Ya, karena sebenarnya RC version itu secara tidak langsung versi officialnya juga, tapi tahapannya belum ke publik gitu ya, belum ke user publik gitu. Masih account-account Apple ID yang terhubung dengan developer beta program yang bisa mengaksesnya, dan secara nggak langsung sebenarnya ini udah kayak official. Palingan kalaupun nanti officialnya dirilis, beda atau berganti build numbernya saja gitu ya. Sisanya atau fitur-fiturnya tetap sama. Biasanya begitu yang membedakan RC version dan official resminya atau official publiknya gitu. Tapi intinya ini adalah build number RC version. Oke? Dan kalau misalkan teman-teman ada yang menanyakan, "Bang, gimana caranya gue masuk ke official? Gue udah RC nih, gue sebelumnya ngikutin beta version." Simple aja caranya. Kalian cukup update ke RC version seperti kayak gue gini. Lalu kalian pergi ke software update, pastikan ini sudah RC versionnya sesuai build numbernya seperti RC version. Lalu di bagian beta update-nya ini kalian pilih jadi turn off. Oke? Seperti ini, sudah turn off. Nah, selamat, kalian sudah balik ke official resmi publiknya gitu. Jadi ini opsional ya. Informasi ini buat teman-teman yang sebelumnya memang menggunakan beta version, terus update ke RC version, lalu mau masuk ke official gimana? Cukup turn off ini saja ya. Paham ya? Kayak gitu. Oke, lalu size update-nya berapa sih? Nah, size update yang diberikan di iOS 18.4 RC version di iPhone 16 Pro ada di 7,65 GB. Waduh, besar banget tuh bang size update-nya. Nggak, tenang. Size update ini untuk RC version, bukan versi public untuk user. Bukan ya. Jadi harus dipahami dan dibedakan. Itu dikarenakan satu bundling firmware yang kita install sebagai RC version. Makanya tadi gue udah bilang di awal, sebenarnya pada saat nanti kalian udah update RC version, yang sebelumnya ngikutin ya dari beta ke RC version, ya itu sebenarnya nggak perlu ke official lagi gitu ya. Kalaupun ada updatean ya update aja, paling itu cuman berubah build number, isinya sama. Secara nggak langsung kalian sudah official. Seperti itu. Dan ini size update-nya untuk iOS 18.4 RC version atau release candidate version. Seperti itu. So, fitur yang pertama, apa yang terbaru di RC version? Oke, yang terbaru adalah bagian toggle seluler pada control center. Nah, sebenarnya ini gue nonaktifkan ya, karena gue memang mendisable seluler toggle biar kita nggak bisa pencet
gitu. Jadi sebenarnya berubahnya di bagian connection ini nih. Nah, di sini kan nggak bisa gue pencet. Sebentar, gue aktifin dulu ya. Oke, ini udah gue aktifin ya. Ini bisa gue disable sekarang. Nah, adanya di mana? Adanya di bagian menu connection seperti ini. Lo bisa lihat deh. Yang beda apa sih? Nah, yang beda ini nih. Ini kalau yang Telkomsel jangan di ini nih ya, jangan dilihat ya, karena ini yang bawa kan XL ya. Dia XL tuh ngikutin sesuai cellular data gue. Kenapa seperti itu? Ya karena kan sebenarnya yang jadi default cellular line gue adalah XL gitu ya. Telkomsel sebagai datanya. Nah, kalau kalian perhatikan grafiknya di bagian toggle connection ini, itu tuh kalau misalkan sinyalnya kecil di sini juga kecil, atau di sininya kecil, di sini juga ikut kecil. Kalau di sininya besar, dia jadi besar gitu ya. Jadi Apple membuat tambahan animasi sih gue menyebutnya, di mana setiap sinyal di cellular data kalian itu sangat berkesinambungan sekali sama toggle connection cellular di bagian control center kalian. Seperti itu. Dan ini full ya. Dan ini sama-sama full. Seperti itu. Kalau misalkan di bagian yang atasnya ini tetap bakal full sama aja. Karena kan ini jatuhnya berbeda lah sama yang toggle menu di bawah tadi. Seperti ini. Ini beda gitu. Oke, nah ngomong-ngomong masih di control center, sebenarnya ada tambahan fitur yaitu terkait visual intelligence, di mana fitur visual intelligence ini ada di dalam Apple Intelligence. Jadi kalau misalkan nggak relate, coba kalian cek dulu requirement iPhone kalian mendukung Apple Intelligence atau nggak di sini, gitu. Nah kalau misalkan nggak mendukung ya mohon maaf banget nih ya. Tapi intinya yang gue mau kasih tahu adalah di control center itu kalian sudah bisa menambahkan visual intelligence di sini nih, lo bisa lihat. Atau kalau kalian belum ada, kalian tinggal tap dan tahan, lalu add control. Nah, di bagian sini adanya Apple Intelligence and Siri, di mana ada tap to Siri, ada talk to Siri, ada visual intelligence gitu. Dan ini sangat berhubungan sama iPhone yang masih ada action button atau sudah menggunakan action button tapi tidak ada kamera kontrol. Karena berhubungan banget di bagian action button. Kalau kalian perhatikan ke sini, ke setting, terus kalian pergi ke action button, di sini kalian bisa mengganti kontrolnya ini menjadi visual intelligence. Jadi ini buat teman-teman yang tidak ada kamera kontrol, kalian bisa menggunakan visual intelligence dengan action button gitu. Kalau di iPhone gue kenapa nggak gue setting ya? Karena kan gue udah ada kamera kontrol cuy gitu. Kalau kamera kontrol tuh hold tap kayak gini dia langsung mengakses visual intelligence. Nah kalau misalkan teman-teman iPhone-nya yang tidak ada kamera kontrol tapi ada action button, tetap kebagian, tapi kalian perlu setting di bagian settingan tadi untuk ngatur action buttonnya gitu. Misalkan kalian tap action button kalian dan ya langsung berjalan visual intelligence-nya. Hold action button kalian akan muncul lagi visual intelligence-nya. Seperti itu ya. Gue ingetin lagi fitur visual intelligence ada di dalam Apple Intelligence. Jadi ya pastikan iPhone kalian mendukung Apple Intelligence. Oke. Selanjutnya multiple dynamic island. Nah, multiple dynamic island nih sebenarnya sebelum-sebelumnya udah bisa sih, tapi lebih apa ya, ditingkatkan lagi lah menurut gue dari Apple-nya gitu, dari iOS ya, khususnya di S18.4 ini. Jadi misalkan kalau kalian menggunakan voice memo seperti ini ya, misalkan ya. Nah, kayak gini. Ini misalkan gue record. Oke, ini sedang record ya. Sedang record dan ini gue coba close, lalu gue mau jalankan stopwatch. Oke, seperti ini, dan ini langsung berjalan seperti ini bersamaan. Jadi dia digeser doang stopwatchnya di sebelah kanan, si recordnya ada di dynamic island-nya. Tuh, lo bisa perhatiin deh. Gitu, ini namanya multiple dynamic island. Kayak gitu cuy. Oke, selanjutnya hadirnya fitur prioritize notification atau priority notification. Ada di bagian setting, terus kalian pergi ke notification di sini, lalu di sini adanya prioritize notification. Ya, lagi-lagi fitur ini berhubungan sama fitur Apple Intelligence. Jadi pastikan iPhone kalian mendukung Apple Intelligence seperti itu. Oke, selanjutnya di S18.4 ada apa lagi khususnya di RC version ini? Ya, Apple menambahkan emoji baru. Emojinya apa aja? Nah, ini dia emoji yang ditambahkan sama Apple, yang bisa kalian gunakan pada saat nanti S18.4 sudah resmi dirilis. Seperti itu, oke? Selanjutnya adanya peningkatan juga terkait image playground, Genmoji, bahkan menu Genmoji di iMessage, di Instagram, di WhatsApp sudah diredesign juga sama Apple. Peningkatannya di image playground ini menurut gue cukup baik banget buat teman-teman yang memang mendukung dan sering menggunakan image playground dengan fitur Apple Intelligence. Ya, ini sudah ada tingkatan, bahkan jauh lebih detail lagi. Seperti itu. Ya, dan yang tadi gue udah bilang terkait Genmoji, di sini ketika kalian tap icon emoji di sini, nah di sini emojinya juga ada peningkatan dan Genmojinya juga berubah ikonnya jadi seperti ini tuh. Oke, kelihatan ya, jadi lebih besar gitu. Dan Apple juga menambahkan di S18.4 RC version ini terkait show recent search pada Safari di bagian settingan. Jadi kalau kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke aplikasi, lalu kalian cari Safari di sini ya. Misalkan ini search aja deh biar cepet. Nah, seperti ini. Di sininya ada show recent search. Toggle ini bisa kalian enable gitu.
Oke, selanjutnya let's talk about performance. Nah, performance di RC version ini jauh lebih baik ya, jujur sih. Dibanding beta 4, ini jauh lebih baik secara performance, lebih smooth. Dan menurut gue sih belum ada kendala sejauh ini. Dan harapan gue pada saat nanti resmi dirilis secara publik ke seluruh pengguna Apple, iOS 18.4 ini harusnya baik-baik aja. Karena secara performance gue menggunakan dari beta 4 ke RC jauh lebih baik ketimbang beta 3 sih, jujur. Kalau beta 4 ini ke RC version, khususnya ini sekarang udah di RC version ya, gue rasa performance-nya aman-aman aja dan baik-baik aja sih. Dan jujur yang paling gue suka adalah baterai kapasitasnya di iOS 18.4 RC version ini sih. Bener-bener deh, ini menurut gue ini better banget sih dibanding beta 3 bahkan ya. Beta 3 tuh aduh kacau banget. Beta 4 ke RC version tuh jauh lebih baik. Dan ini udah di RC version, baterainya juga cukup aman banget. Dan kalau kita cek daily baterai gue, meskipun ini baru selesai di charger tadi ya, misalkan di sini gue cek daily baterai gue, lu bisa perhatiin deh tuh penggunaan gue. Ini last chargernya di 37 menit yang lalu ya. Dan lu lihat grafiknya. Nah kalau misalkan kalian salfok sama ini, ya ini gue charger semalaman ketiduran habis sholat subuh, sahur ya. Jadi ya ini gue gunain dari siang dan habisnya baru tadi ya sekitar jam 10 malam ya. Jadi literally ini cukup baik banget sih untuk baterainya. Dan harapan gue pada saat nanti resminya dirilis juga baik-baik aja baterainya ya. Harapan gue sih gitu. Dan screen aktif di 6 jam, kegunaannya secara daily, sosial media, pekerjaan, dan biasa aja. Cuman intinya untuk baterai sejauh ini RC version juga masih baik-baik aja. Cuman hanya saja versi resminya nanti mungkin akan gue bahas lagi gitu. Dan untuk baterai health-nya di sini lo bisa lihat masih di 100%, cycle count-nya ada di 192. Ya overall gue juga belum ada komplain sih secara baterai di iOS 18.4 RC version ini. Bahkan cukup happy ya terkait kapasitas baterai yang diberikan atau performa baterai gitu ya, serta performance iOS-nya sejauh ini aman-aman aja sih gitu. Dan harapan gue pada saat nanti di iPhone kalian terkait iOS 18.4 secara resminya dirilis harusnya baik-baik aja gitu ya. Oke, kita masuk ke poinnya nih ya. Poinnya kapan bang iOS 18.4 resmi dirilisnya? Of course, seperti hal biasanya, kalau kita cek kalender ya, kalau misalkan iOS 18.4 RC version sudah dirilis sekarang dini hari, berarti kan tanggal 25 dini hari ya, itu 1 minggu dari RC version dirilis. Dan itu udah selalu jadi tanggalan Apple setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan RC version udah dirilis, berarti 1 minggu ke depan akan dirilis iOS resminya atau iOS 18.4 resmi secara official ke seluruh pengguna iPhone. Kalau RC version ini kan hanya pengguna developer beta yang bisa mengakses gitu ya. Berarti tanggalnya kira-kira berapa? Tanggal 1 April dini hari. Seharusnya. Tapi bisa jadi maju ke tanggal 31. Kenapa seperti itu? Ya karena mungkin perbedaan waktu aja sama kita ya. Tapi prediksi gue antara tanggal 1 April atau tanggal 2 April. Kenapa di bulan April? Ya karena Apple sebenarnya udah announcement atau udah spill sedikit sih terkait iOS 18.4 ini kapan dirilisnya. Di laman newsroom Apple di sini, di mana di situ terkait fitur lossless audio and ultra low latency audio come to AirPods Max, di paling bawahnya sebenarnya Apple udah spill nih. Lossless audio and ultra low latency audio will be available in April as a free firmware update with iOS 18.4, iPadOS 18.4, dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan secara nggak langsung, Apple sudah memberikan informasi kapan iOS 18.4 dirilis. Dimana itu bulan April. Gitu ya. Berarti, prediksi gue kalau misalkan hitungannya 1 minggu setelah RC version dirilis, berarti tanggal 1 April atau tanggal 2 April. Cuman gue tetap memiliki feeling atau prediksi gue di tanggal 1 April. Jadi, tanggal 1 April dini hari. Gitu. Tapi suka-suka dimajuin sih ke tanggal 31. Suka-suka tuh dimajuin gitu ya. Cuman intinya antara 3 tanggal ini, 31, 1 April, dan tanggal 2. 31-nya 31 Maret ya. Tapi prediksi gue tetap di 1 April dini harinya. Waktu Indonesia bagian Barat. Oke? Jadi udah gue informasiin nih tanggal kapan rilisnya iOS 18.4 ke seluruh pengguna iPhone. Jadi ditunggu aja. Di next video akan gue bahas secara full video terkait fitur-fitur iOS 18.4 yang dihadirkan di iPhone. Oke? Jadi yaudah itu aja yang gue mau informasiin. Gue rasa cukup juga video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.